teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Rere. Di sini kita akan membahas tentang berita yang viral mengenai sepatu yang pajaknya nggak kira-kira. Di sini kita bukan hanya gosip aja guys. Di sini kita akan membahas dengan tuntas kenapa sih itu terjadi dan apa yang salah dari sistem Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan yang paling penting, kita akan menanggulangi masalah kali ini agar tidak terjadi lagi ke depannya. Kali ini aku nggak sendirian nih. Sini aku akan ditemani oleh Nael dan Livia untuk membahas tuntas masalah sepatu yang pajaknya kira-kira nih. Mereka ini saksi mata loh. Bukan deh, mereka ini pelakunya. Jadi ayo kita bahas dari dua POV yang berbeda. Langsung aja nih kita akan lihat kronologi kejadiannya. Biar lebih seru, kita lihat reka adegan dari mereka berdua. Check it out. Tugas baru dibahas. Foto info lagi. Aduh, bea masuknya bisa bikin kartu tebak. Lumayan buat nambah cuan. Gimana Liv? Ada celah nggak? Kalau urusan sama aku mah udah pasti aman. Aman sih aman, tapi kan ini nominalnya gede banget. Kita harus main aman, jangan sampai ketahuan. Santai aja. Kita kan udah punya jalur tuh di atas. Gak mungkin kita ketahuan. Jadi, Iya, tapi aku masih deg-degan. Kalau sampai bocor gimana? bocor? Mana mungkin? Kita kan tim solid. Orang dalam banget tuh. Mana mungkin ada yang berani sentuh kita? Beres, data udah aku markup, tinggal tunggu transfer masuk rekening. Nah, gitu dong. Pinter, Liv. Nah, gini kan kita bisa liburan ke Bali tiap bulan. Pas dulu. Nah guys, kalian udah tahu kan gimana ribetnya bea masuk dari sepatu yang totalnya hampir 31 juta itu. Di sini Livia tuh pernah bekerja di Bea Cukai. Nah Livia, bisa nggak sih kamu ceritain kenapa masalah itu bisa terjadi? Aduh Les, sebenarnya aku juga dulu pernah hilaf. Tapi ya, dari awal sistemnya juga udah amburadul. Banyak salah buat main belakang, sama pengawasannya juga lama banget. Mental karyawannya juga masih banyak yang harus diubah. Good governance itu harus ada transparansi, akuntabilitas, sama partisipasi publik. Kalau sistemnya nggak jalan, ya otomatis rawan korupsi, dan kasus kayak sepatu mal ini gampang banget kejadian. Jadi emang di Bea Cukai itu udah jadi rahasia umum ya kalau misalkan banyak yang main belakang. Bisa dibilang gitu sih, tapi nggak semuanya kok. Masih banyak yang mau benerin sistem sama kerja yang jujur. Setuju banget sama kamu Livia, soalnya apa nih? Kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik udah pasti di pengawasannya ketat dan juga akuntabilitas yang tinggi. Dimana kalau mereka udah tahu nih pengawasannya udah ketat, pasti mereka bakal terhindar dari korupsi dan juga penyalahgunaan wewenang yang lainnya. Dan pasti kalau publik bisa mengawasi mereka secara langsung, kegiatan bobrok dan curang seperti ini nggak bakal terjadi lagi. Nah, terus gimana sih cara kita mewujudkan good governance di Bea Cukai ini, terutama pada kasus sepatu mahal yang sampai 31 juta itu? Nah, kan kamu tahu nih berapa pentingnya perubahan. Langkah pertama kamu tuh apa sih? Nah, gini Re, menurut aku, sistem reformasi birokrasi itu harus diperbaiki dan juga diperketat. Dibenerin dulu regulasi atau sistemnya dari awal hingga akhir. Pengawasannya diperketat lagi, kemudian jangan sampai cuma ngandelin inspektorat internal. Karena apa? Di sini partisipasi masyarakat sangat amat penting, karena mereka sebagai pengawas publik secara langsung yang mengawasi bagaimana sih jalannya regulasi dalam bea cukai itu. Dan partisipasi masyarakat dalam whistleblowing ini yang benar-benar bikin sistem dalam bea cukai aman dan juga terpercaya gitu, Rek. Nah, mental pegawai juga harus dibenerin. Jangan cuma mikirin duit doang, tapi juga harus mikirin dampak buat negara dan masyarakat. Nah, harus ada pelatihan etika dan integritas yang berkelanjutan. Ini penting nih buat bangun budaya kerja yang profesional dan jujur. Jadi intinya good governance itu bukan cuma soal sistem, tapi juga mindset. Kalau misalkan sistem juga udah oke, tapi orangnya tetap korup, ya sama aja bohong nggak sih? Bener banget, soalnya apa? Good governance itu harus menekankan pada transparansi, akuntabel, partisipatif, dan juga responsif. Kalau semua ini bisa berjalan, bersinergi, pasti Bea Cukai bakal jadi institusi yang lebih bersih dan juga profesional. Ini juga menjadi tolak ukur atau parameter dalam mengukur kualitas pemerintahan kita. Aku juga berharap gitu sih. Semoga kedepannya nggak ada lagi kasus sepatu mahal yang bikin heboh masyarakat. Kasian kan kalau masyarakat jadi korban sistem yang nggak jelas. Oke guys, dari hasil diskusi kita tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa reformasi birokrasi dan transparansi di Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi PR yang sangat besar untuk kita kerjakan bersama-sama. Bukan hanya pemerintahnya saja, namun kita masyarakatnya juga harus andil besar dalam merubahnya. Caranya gimana ya? Ya mulai dari peduli, kritis, dan dari speak up kalau ada yang nggak benar. Semoga video ini bisa jadi trigger buat kita lebih aware dan juga peduli tentang isu-isu publik yang ada di Indonesia. Jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah salah satu bagian dari solusi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.